Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Guru. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu 9. Kita akan belajar dengan tema dan subtema yang berbeda. Nah, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di minggu ke-9. Hari ini kita akan belajar tema dan subtema yang berbeda dengan tema alam ciptaan Allah dan subtemanya benda-benda alam. Anak-anak tahu nggak apa itu benda-benda alam? Jadi, arti dari benda-benda alam adalah semua kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar kita, yang sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, benda-benda alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, coba sih disebutkan apa aja benda-benda alam? Ada banyak sekali jenis atau macam-macam benda alam. Coba kita lihat di gambar berikut ini. Ada batu, ada emas, ada air, ada pasir, ada tanah, dan juga ada banyak sekali. Itu adalah benda-benda alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang 5 macam benda alam. Apa aja? Materi yang pertama kita belajar tentang air. Nah, air ini adalah sumber daya yang dimanfaatkan manusia baik dikonsumsi atau untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, terus Bu Guru, sumber air ini dari mana ya? Sumber air ini dari pegunungan ya. Terus anak-anak pasti tahu nih ciri-ciri dari air. Apa? Jadi ciri-ciri dari air itu tidak berasa atau tidak memiliki rasa. Terus juga tidak berbau. Dan juga air itu punya warna apa enggak? Pintar. Jadi air itu tidak berwarna ya. Terus anak-anak pasti tahu apa aja sih manfaat dari air? Wah, banyak sekali nih anak-anak yang tahu apa aja manfaat dari air. Tadi ada yang jawab, buat minum Bu Guru, buat mandi. Ah, pintar. Jadi, manfaat dari air itu adalah selain untuk membersihkan badan, mandi tadi, terus juga bisa buat minum, bisa untuk membersihkan bahan makanan, bisa untuk menyirami tanaman, bisa untuk mencuci baju, dan juga bisa untuk mencuci piring, juga bisa untuk berwudu. Jadi ini adalah berbagai macam dari manfaat air yang harus anak-anak ketahui ya. Sekarang kita akan masuk di materi kedua, yaitu emas. Anak-anak pernah lihat emas? Pasti sangat familiar banget ya. Jadi emas itu adalah logam yang dapat dibentuk menjadi perhiasan. Contohnya jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung, jadi anting-anting. Nah, juga ciri-ciri dari emas ini apa? Pintar. Ciri-ciri dari emas itu berwarnanya kuning, terus mengkilap dan juga berat. Terus emas ini juga bisa menghasilkan uang ya jika kita menjual atau jika kita membeli, itu bisa dengan harga yang sangat tinggi. Jadi ini adalah benda-benda alam yaitu emas. Dan manfaat emas ini selain untuk menjadi perhiasan itu ada banyak juga loh. Yang pertama juga bisa untuk akses jual beli. Terus juga emas ini bisa sebagai cenderamata atau oleh-oleh atau bisa juga jadi barang koleksi. Terus emas ini adalah bahan baku untuk medali atau piala. Anak-anak pernah lihat piala atau pernah lihat medali kan? Nah, itu bahan bakunya dari emas. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari emas ya. Untuk materi yang ketiga, kita akan belajar tentang tanah. Nah, anak-anak pasti tahu nih bentuk dari tanah itu kayak gimana. Dan juga pasti anak-anak sering lihat ya, tanah ada di sekitar lingkungan rumahnya anak-anak. Nah, jadi tanah itu adalah tempat tumbuhan bisa hidup. Kenapa? Karena bisa menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dan juga struktur tanah itu berongga-rongga ya, bisa menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan juga tumbuh. Nah, tanah itu juga tempat hidup serangga dan juga hewan besar darat lainnya, karena tanah bisa menjadi lahan untuk hidup dan juga bergerak. Terus, anak-anak pasti tahu kan ciri-ciri dari tanah. Kalau misalnya tanah dipegang itu ciri-cirinya gimana, teksturnya gimana?
ya teksturnya itu kasar. Ada juga sih tanah yang teksturnya itu halus. Terus tanah itu berwarna cenderung gelap. Jadi ini adalah benda-benda alam, yaitu tanah. Dan juga perlu anak-anak ketahui, benda-benda alam ini pasti mempunyai manfaatnya ya, sama seperti air dan juga emas. Tanah juga pasti ada manfaatnya. Apa aja? Yaitu yang pertama adalah tempat tumbuh dan berkembangnya akar. Yang kedua adalah menyuburkan tanaman, apalagi ada di daerah perkebunan. Terus juga tanah ini adalah bisa untuk dijadikan barang kerajinan, misal bikin vas bunga, bikin mangkok, atau bikin peralatan lainnya. Terus juga tanah ini memiliki nilai ekonomis karena bisa disewakan atau juga dijual. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari tanah. Nah, kita sudah masuk di materi keempat, kita akan belajar tentang batu. Nah, ini pasti anak-anak juga sering lihat kan ya? Jadi, batu itu adalah benda yang keras dan juga padat. Batu memiliki bentuk dan warna yang beragam ya. Ada batu yang kecil-kecil, ada juga batu yang besar. Terus juga warnanya juga beragam. Selain ada yang warna abu-abu, juga ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah. Dan juga tekstur dari batu itu ada yang halus dan juga ada yang kasar. Anak-anak pernah pegang batu? Nah, terus kalau misalnya kita raba itu ada yang halus dan kasar ya. Jadi ini adalah gambar salah satu contoh dari gambar batu ya. Dan juga jenis dari batu itu ada banyak sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 jenis batu. Yaitu apa aja? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang warnanya putih itu adalah disebut dengan batu gamping. Nah, kalau yang di tengah yang besar berwarna abu-abu itu namanya batu lempung. Nah, kalau yang batu yang ada di sungai atau sering kita dilihat di sungai itu namanya batu padas. Jadi ini adalah 3 jenis dari batu. Terus Bu Guru, apa aja nih manfaat dari batu? Jadi manfaat dari batu itu yang pertama itu bisa untuk menjadi pondasi bangunan. Terus ada juga nih yang lain. Bisa untuk jadi hiasan di akuarium. Kalau anak-anak punya akuarium, pasti ada di dalam airnya ada batunya kan? Nah, itu juga bisa untuk mempercantik akuarium ya. Terus juga batu itu bisa membuat kerajinan loh. Kalau misalnya anak-anak sering lihat mama atau ibu atau bunda lagi bikin sambal, nah itu menghaluskan cabenya dengan pakai cobek atau layah ya. Jadi banyak sekali nih manfaat dari batu, selain untuk pondasi, bisa untuk hiasan dan juga untuk kerajinan. Wah, banyak sekali ya manfaat dari batu. Wah, kita sudah masuk di materi kelima, yaitu tentang pasir. Jadi pasir itu adalah butiran dari batuan yang terpecah halus, makanya memiliki ukuran yang kecil-kecil. Terus juga pasir itu memiliki warna yang gelap, ada juga yang terang. Anak-anak sering kan lihat pasir, biasanya ada di pantai nih. Terus juga kalau misalnya ada orang yang lagi membangun rumah juga sering kan lihat pasir. Terus apa ya manfaat dari pasir? Nah, jadi manfaat dari pasir itu adalah untuk bahan bangunan yang merekatkan semen dan juga air. Tapi pasir itu juga memiliki manfaat yang lainnya, tidak hanya bangunan. Jadi bisa untuk menghasilkan seni. Nah, anak-anak yang pernah ke pantai pasti pernah nih bikin rumah-rumahan atau bikin istana pasir. Terus juga pasti pernah bikin bentuk-bentuk yang lainnya atau pernah bikin tulisan. Jadi pasir itu bisa menghasilkan seni ya. Terus juga pasir itu bisa untuk pelapis jalan atau untuk membuat aspal supaya jalan itu tidak licin atau tidak berlubang. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari pasir. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi ke-9. Terima kasih ya Nana sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga Nana bisa memahami dan juga terima kasih sudah mengerjakan tugas di setiap minggunya. Anak-anak hebat. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu ke-10. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.